Hai guys, aku Lia. Kali ini aku mau share berapa sih biaya yang kita perlu siapin untuk daftar S2 ke UK. Karena meskipun kamu mau pakai beasiswa, biasanya di awal ada beberapa biaya yang harus kamu bayar duluan dan baru akan di-reimburse ketika kamu sudah keterima beasiswanya. Kalau berdasarkan pengalaman aku kemarin, aku akan kategorikan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah biaya persiapan, dan yang kedua adalah biaya tes dan application-nya. Kita mulai dari biaya tes dan application-nya, karena itu merupakan hal yang pasti akan keluar ya. Yang pertama ada tes bahasa Inggris. Ini bisa IELTS, TOEFL, atau tes bahasa Inggris lainnya yang diperbolehkan oleh universitas dan beasiswa yang teman-teman mau tuju. Untuk aku kemarin, aku ambil IELTS. Aku daftar di akhir tahun 2024 dan harganya adalah Rp3.150.000. Untuk harga yang terbaru, teman-teman bisa cek langsung aja di websitenya IELTS karena kayaknya udah naik sih harganya. Yang kedua adalah biaya application ke kampusnya. Sebenarnya banyak universitas di UK yang biaya pendaftarannya itu gratis, tapi juga ada beberapa yang ada biaya pendaftarannya nih guys. Kalau aku kemarin, dari 5 universitas yang aku daftarin, ada satu yang bayar, yaitu di University of Nottingham. Di situ aku bayar sekitar Rp1.300.000, kurang lebih ya. Dan biasanya untuk masing-masing universitas atau bahkan program, biaya pendaftarannya bisa berbeda-beda. Jadi pastikan teman-teman cek langsung aja ke website universitasnya. Yang ketiga adalah penerjemah tersumpah. Ini kasusnya kalau teman-teman perlu submit dokumen yang ditranslate, tapi instansinya tidak bisa kasih translatean ke bahasa Inggris. Jadi teman-teman perlu translate dokumen tersebut di penerjemah tersumpah. Biasanya dokumennya itu seperti ijazah atau transkrip nilai. Untuk pengalaman aku kemarin, aku kebetulan nggak perlu pakai jasa penerjemah tersumpah. Jadi aku kurang tahu harganya itu ada di range berapa. Tapi teman-teman bisa langsung cari aja di Google atau di sosial media atau di lembaga-lembaga yang membantu persiapan study abroad. Itu biasanya mereka ada jasa penerjemah tersumpahnya. Yang kedua, untuk biaya persiapan, ini sebenarnya optional aja, tergantung kemampuan dan keperluan teman-teman. Kalau aku sendiri, yang pertama aku ikut tes persiapan IELTS. Karena seperti yang kita tahu, biaya IELTS itu mahal banget, jadi aku takut banget gagal, nggak mencapai band yang aku mau. Dan daripada aku ngeluarin 3 juta lagi, mending aku spend some money untuk mempersiapkan diri aku. Jadi aku ambil selama 2 bulan, aku ambil programnya itu yang intensif dan private, karena aku specifically mau fokus di section writing dan juga speaking, yang mana aku masih lemah pada saat itu. Aku dapat di harga Rp850.000 per bulannya, itu kurang lebih 1 bulan itu ada 4-5 pertemuan. Dan untuk 2 bulan berarti totalnya ada di 1,7 juta rupiah. Dan yang kedua, aku sempat pakai jasa proofread personal statement. Untuk harganya sendiri sebenarnya aku lupa, tapi kurang lebih range-nya itu di Rp350.000 sampai Rp400.000 rupiah. Itu sudah include 2 kali proofread dan 1 kali Zoom untuk bimbingan feedback. Aku ambil jasa ini karena terus terang aku belum pede sama personal statement aku, karena ini pengalaman pertama aku banget untuk apply ke universitas di UK. Jadi aku nggak tahu nih sebenarnya personal statement aku udah bener atau ada yang missing atau ada yang perlu ditambahkan lagi. Jadi aku spend untuk jasa proofread itu sekali buat tahu aja sih aku udah on track apa enggak. Jadi untuk rincian biaya yang aku keluarkan kemarin, untuk biaya yang mandatory seperti tes dan pendaftaran itu totalnya ada di, dan untuk biaya persiapannya itu totalnya ada di, I know it's a lot of money, nggak murah sama sekali untuk pendaftarannya aja. Dan aku sendiri pun personally udah nabung dari lumayan lama untuk nyiapin semua ini. Jadi saranku untuk teman-teman yang mau apply S2 ke UK, jangan lupa untuk persiapkan dulu budgetnya dari awal. Karena meskipun kalian mau ambil beasiswa, biaya-biaya ini biasanya harus kalian keluarkan dulu di awal, baru akan di-reimburse oleh beasiswanya ketika kalian sudah keterima. Kalau kamu udah pernah apply ke UK dan punya pengalaman yang berbeda dengan aku, atau mungkin ada hidden cost yang belum aku sebutin,
Yuk komen di bawah, siapa tahu ada teman-teman lain yang lagi cari informasi tersebut dan bisa terbantu dengan pengalaman kalian. Segitu dulu sharing aku kali ini. Kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lagi persiapan studi ke UK. See you guys on the next video. Bye!